Baik, yang pertama itu Journalistic Codes of Ethics in Europe. Artikel ini didasarkan pada tesis MA penulis tentang etika media Eropa yang berfokus pada potensi kode etik umum untuk jurnalisme Eropa. Resolusi dan rekomendasi Dewan Eropa pada tahun 1993 menyarankan adanya ombudsman atau pengawas media Eropa dan prinsip-prinsip etika. Penelitian ini membandingkan kode etik nasional untuk mengeksplorasi apakah jurnal Eropa memiliki norma dan cita-cita yang sama dengan mempertimbangkan kemungkinan teoritis adanya pedoman etika bersama. Penelitian ini berkontribusi pada tradisi pendokumentasian kode etik profesional dengan rencana masa depan untuk database elektronik dari teks-teks ini. Selanjutnya, kode dan para pendirinya. Perbandingan 31 kode etik jurnalistik dari 29 negara Eropa menunjukkan bahwa 2/3-nya diadopsi oleh serikat atau asosiasi jurnalis, dengan Dewan Pers dan Asosiasi Gabungan Jurnalis Penerbit yang juga mengadopsi kode etik. Beberapa Dewan Pers hanya dipimpin oleh wartawan, sementara yang lain melibatkan kerjasama antara wartawan, editor, penerbit, dan negara. Yang selanjutnya itu ada revisi terkini. Kode etik jurnalisme sebagian besar diadopsi atau direvisi pada tahun 1990-an dengan beberapa kode yang berasal dari dekade sebelumnya. Kode dari Austria, Belgia, Islandia berasal dari tahun 1980-an, sementara kode Swiss dan Yunani berasal dari tahun 1970-an. Kode jurnalis Prancis berasal dari tahun 1930-an dan beberapa kode bahkan lebih tua lagi. News Production in Contemporary Russia. Masalah-masalah utama dalam studi media pasca komunis. Masalah utama dengan pendekatan ini adalah pendekatan ini cenderung mengganti konsep deskriptif atau penjelasan dengan kategori preskriptif. Alih-alih menjelaskan kondisi atau fenomena media secara objektif, pendekatan ini cenderung memberikan norma atau pandangan tentang bagaimana media seharusnya berfungsi. Next, selanjutnya, gagasan tentang kekuasaan sebagai konsep pemersatu. Ide yang dikembangkan penulis tentang kekuasaan, bahwa kekuasaan bukan sebagai sesuatu yang statis atau abstrak, tetapi sebagai praktik, yakni tindakan nyata yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka. Selanjutnya, keistimewaan pengaruh ekonomi. Untuk mengklasifikasikan praktik pengaruh, skema Shoemaker-Ries dapat digunakan sebagai titik awal. Tingkat pengaruh yang paling abstrak atau ideologis menunjukkan bahwa sistem nilai yang dianut bersama dalam masyarakat tertentu disusun untuk melayani kepentingan elit kekuasaan. Selanjutnya, eksekusi media sebagai mediator kekuasaan. Jurnalis sering merasa berada di bawah kendali rutinitas profesional atau standar organisasi yang mencakup pemaksaan topik, ide, waktu, dan gaya. Meskipun pengaruh ini jelas terlihat, perannya tidak boleh melebih-lebihkan. Selanjutnya, wartawan dan narasumber, negosiasi, dan konflik. Sumber informasi merupakan agen kekuasaan kedua yang paling sering berinteraksi dengan wartawan. Sumber daya kekuasaan wartawan juga lebih banyak. Saling ketergantungan antara media dan narasumbernya menjadikan adanya kerjasama informal. Para jurnalis dan narasumber mempunyai permainan mereka sendiri. Wartawan menjaga dan narasumber menyembunyikan informasi. European soap opera, the diversification of a genre. Mengapa menganalisis sinetron Eropa? Kekhawatiran terkait identitas budaya di Eropa semakin meningkat seiring integrasi ekonomi Uni Eropa dan segmentasi etnis dalam negara-negara nasional. Hal ini menciptakan urgensi untuk menangani masalah identitas nasional, terutama dalam pelestarian bahasa, seni, dan sejarah. Salah satu solusi yang diusulkan adalah produksi sabun rumahan atau opera soap, yang dianggap dapat membantu memperkuat identitas suatu negara. Artikel ini membahas keragaman dan evolusi sinetron di Eropa dengan tujuan memperluas jangkauan penelitian yang sering terfokus pada sinetron Amerika dan Inggris. Perhatian penulis saat ini adalah untuk memperluas analisis sinetron dengan mengkaji berbagai genre di Eropa. Selanjutnya, dinasti. Model ini berfokus pada satu keluarga yang kuat dengan beberapa orang luar yang merupakan satelit yang terhubung oleh asmara, pernikahan, atau persaingan di pinggirannya. Beberapa memiliki jaringan paralel, saling terhubung, dan di bawah. Selanjutnya, masyarakat. Sejumlah keluarga yang setara, terpisah, kelas, menengah, dan pekerja, multigenerasi, dan karakter tunggal sebagai besar tidak memiliki hubungan romantis. Semuanya tinggal dalam satu lingkungan geografis dan termasuk dalam satu komunitas. Orientasi dan metode penelitian. Pendekatan etnografis yang diusulkan oleh penulis menekankan pemetaan jaringan keluarga dan hubungan romantis dalam konteks sosial sinetron, tanpa memaksakan kategori analitis sendiri. Mereka berfokus pada interaksi dan aturan dalam hubungan yang membentuk karakter dan narasi, serta menganalisis sinetron tidak sebagai representasi realistis masyarakat, tetapi sebagai refleksi nilai, agenda, dan narasi yang berkembang seiring waktu. Next, model dinasti. Dalam model ini, jaringan keluarga patriarki merupakan bentuk yang paling konservatif dalam hal struktur kekuasaan, keluarga, dan hubungan gender. Selanjutnya, struktur kekuasaan. Sinetron Godfather dan Patriarch menganggap remeh struktur kelas yang tak tergoyahkan, di mana dinasti yang glamor dan lebih besar dari kehidupan nyata adalah satu-satunya yang layak untuk dilihat, baik untuk melarikan diri ke dunia mimpi dan pada saat yang sama untuk membuktikan bahwa orang kaya dan berkuasa tidak bahagia.
Selanjutnya, genderisasi internet. Isu inti dalam perdebatan ini adalah makna internet bagi gender, bagaimana gender memengaruhi komunikasi, konten, dan penggunaan internet, dan sebaliknya, bagaimana komunikasi, konten, dan penggunaan internet berdampak pada gender. Media baru menjadi lebih populer karena setiap orang memiliki akses mudah terhadap media. Dalam budaya patriarki, laki-laki memiliki status, pendidikan, dan kekuasaan yang lebih tinggi. Kini perempuan juga mempelajari teknologi dan berpartisipasi dalam proses yang terjadi di internet. Yang pertama ada femininity. Beberapa studi pemasaran mengklaim menunjukkan bahwa wanita lebih tertarik pada pria dalam interaksi dan dukungan pribadi. Mereka berusaha membangun hubungan pribadi dengan situs dan merasa sangat terhubung dengan komunitas daring. Wanita akan membentuk sifat ekonomi internet. Ini sangat meyakinkan sehingga banyak strategi e-commerce yang dibangun di atas. Misalnya tidak hanya menawarkan konten daring dalam jumlah besar tentang masalah-masalah perempuan tradisional, tetapi juga forum dan kemungkinan chatline tentang berbagai topik yang secara tradisional dianggap bergender. Lalu masculinity. Sumber penting tentang pola gender dalam komunikasi daring berasal dari studi komunikasi yang dimediasi komputer atau CMC. Email, kotak obrolan, grup berita, daftar diskusi, semuanya merupakan contoh CMC. Wacana maskulin. Dengan demikian tampaknya ada banyak bukti untuk klaim bahwa internet bersifat maskulin dan dunia laki-laki, seperti halnya klaim bahwa internet bersifat feminim dan dunia perempuan. Lalu ada mutual shaping. Dalam kehidupan sehari-hari, gender muncul dalam 3 dimensinya secara bersamaan, sedangkan struktur sosial, identitas individu, dan representasi simbolik gender dapat dibedakan secara analitis. Artikulasi gender dan internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, budaya tradisional, 2 budaya modern, 3 budaya media, 4 budaya individual. Lalu selanjutnya, lifestyle segmentation. Segmentasi adalah proses membagi satu populasi atau dasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Tujuan dari segmentasi adalah untuk memahami dan memenuhi kebutuhan spesifik dari setiap kelompok tersebut, sehingga strategi pemasaran atau layanan dapat lebih efektif. Psikografis adalah pendekatan dalam segmentasi pasar yang berfokus pada karakteristik psikologi dan perilaku konsumen. 1. Psikografis. Psikologi adalah identifikasi ciri-ciri kepribadian dan sikap yang mengaruhi gaya kehidupan dan perilaku pembelian seseorang. Poin data psikologis mencakup opini, sikap, dan keyakinan pada aspek berbeda terkait gaya hidup dan perilaku pembelian. Kedua ada aktivitas, interaksi, dan opini. Aktivitas adalah tindakan nyata seperti pekerjaan, hobi, acara sosial, liburan, klub, komunitas, dan lain-lain. Minat pada beberapa objek, acara, atau topik seperti keluarga, rumah, pekerjaan, komunitas, dan lain-lain. Opini adalah keyakinan deskriptif seseorang seperti tentang diri, isu sosial, politik, bisnis, ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga ada pendekatan sistem nilai. Nilai umumnya didefinisikan sebagai tujuan yang diinginkan, transsituasional yang bervariasi dalam kepentingannya, yang berfungsi sebagai prinsip-prinsip panduan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, consumer culture. Struktur ekonomi Turki telah direformasi sejak akhir tahun 1980-an untuk berintegrasi ke dalam ekonomi pasar global. Modernisasi bertujuan untuk menciptakan identitas monokultural, meminggirkan kaum borjuis dan sekte-sekte agama lokal sejak awal 1990-an. Kemunculan berjuasi Islam di Turki telah memungkinkan kaum borjuis lokal dan sekte-sekte agama untuk mengintervensi norma-norma masyarakat yang sudah mapan. Naiknya Partai Kesejahteraan ke tampuk kekuasaan semakin mempopulerkan Islam politik dengan demonstrasi seperti protes jilbab yang membawa isu ini ke ruang publik. Visibilitas Islam politik meningkat melalui media Islamis dan pola konsumsi baru. Selanjutnya, perubahan makna praktik berjilbab. Di Turki, jilbab dibahas dalam 2 konteks. Yang pertama yaitu berdasarkan prinsip-prinsip Islam dari Al-Quran dan Hadis. Praktis ini melibatkan menutupi tubuh wanita sebagai tanda kepatuhan terhadap agama Islam. Selanjutnya, makna politik. Dalam konteks kedua, praktik jilbab dianggap sebagai simbol kuat dari Islam politik yang mencari representasi di ruang publik melalui idealisasi wanita berjilbab. Jilbab pun meluas melampaui agama untuk membahas Islamisme sebagai gerakan politik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan bisa ditaruh dalam kolom komentar video kami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.